Freddy Budiman tidak putus membuat kisah. Sosok bandar narkoba yang sudah dieksekusi mati 29 Juli lalu ini membeberkan praktik backing dan suap di lingkaran aparat penegak hukum. Freddy menyebut ada aliran uang besar di balik kasusnya. Sebesar 450 miliar ke BNN dan 90 miliar rupiah untuk institusi Bea Cukai. Pengakuan itu disampaikan lewat koordinator Kontras Haris Azhar tahun 2014 silam. Demi melancarkan bisnis terlarang narkoba, setoran mengalir ke sana kemari. Jadi ada unsur-unsur yang tidak benar dalam penyalinan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh mereka. Melalui Haris, Freddy memberikan pengakuan yang kontroversial menyoal backing dari aparat. Ya, sesuai yang saya tulis aja tuh. Ya, dia bisa punya akses komunikasi ke orang-orang di balik institusi tersebut. Konteksnya bahwa dia bilang, saya kalau mau datengin, dia bilang saya operator, saya bukan bandar. Nah, ketika saya mau mendatangkan barang, saya acarain, bahasanya dia begitu. Dia telepon pihak Bea Cukai, dia telepon pihak, ada orang dalam BNN, ada dalam Mabes gitu. Nah, terus orang-orang itu ada yang nitip harga, dan dia bilang dia okekan saja karena untungnya besar, jadi titip harga itu nggak ada masalah. Kontroversi kisah Freddy bermula dari pengungkapan pengiriman 1,4 juta butir pil ekstasi dari Tiongkok tahun 2012 silam. Disebut-sebut barang bukti saat itu adalah tangkapan terbesar hingga saat ini. Maklum, saat itu jaringan Freddy mencatut stempel Koperasi Badan Intelijen dan Strategi TNI alias BAIS. Pasca ramai-ramai testimoni Freddy Budiman diangkat ke publik, mantan kepala BAIS yang menjabat saat itu turut buka suara. Soleman B. Ponto tidak menampik dugaan adanya campur tangan kekuatan besar di balik bisnis Freddy Budiman. Ada anak buah saya, ada periksa ikut. Ada 2. Ikut memeriksa itu. Udah selesai. Aman sudah. Pas Panglima juga tanya, itu kontainer kamu tuh bagaimana? Udah aman Pak, enggak ada di sini kok. Ya sudah. Tahu-tahu pagi ribut. Ada kontainer ditahan yang difasilitasi oleh Koperasi Kalta. Nah, di situ saya bilang, wah, kenapa ini kok bisa terjadi? Padahal kita dengan Bea Cukai kerjasama. Itulah sebabnya waktu itu saya agak dongkol sama Bea Cukai, kenapa dia melepas, padahal saya suruh tahan. Nah, akibat dilepas ini jadi masalah kan? Bahwa dilepas ini karena Bea Cukai menghormati BNN. Nah, kalau Bea Cukai dan BNN kan saya enggak tahu. Yang saya tahu itu hanya saya dengan Bea Cukai. Dan kecurigaan mantan orang nomor 1 di intelijen TNI ini dibantah oleh Beni Mamoto. Beni adalah Deputi Penindakan BNN yang memimpin operasi pengungkapan impor ekstasi 1,4 juta butir saat itu. Kita atur untuk memastikan isinya narkoba. Pak, tolong diatur bagaimana teknis kita buka. Kita ambil sampelnya bahwa benar ada narkoba. Itu kita lakukan. Tertutup. Meskipun ada anggota BAIS, ada anggota P2, tapi anggota saya yang menyamar menjadi anggota Bea Cukai masuk, membuka, ambil sampelnya, dites positif narkoba, tutup. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Tujuannya apa? Ketika itu ribut, bocor, akan terjadi perebutan. Mengklaim siapa yang berhasil membongkar dan sebagainya, maka control delivery gagal. Jadi tujuan control delivery adalah bagaimana kita bisa mengungkap jaringan dari hulu sampai hilir. Dari pabrik pembuat sampai dengan penerima atau pemesan terakhir. Apapun itu, kini sudah ada tim investigasi yang menyelidiki informasi panas Freddy Budiman. Pengakuan sang mantan bandar sudah menyedot perhatian penduduk negeri. Penyidik-penyidik itu kami periksa kembali, ya. Bukan saja yang menyidik, yang menangkap Freddy pun kami periksa, gitu dulu, ya.
untuk kami lihat bahwa apakah ada kekeliruan, ada perkeliruan di dalam ini, ya, pemeriksaan dan penyidikan itu yang memungkinkan juga kemudian ada aliran-aliran dana mengalir di situ. Faktanya bisnis narkoba memang tidak pernah berdiri sendiri. Di mana ada pengedar atau kurir, disitulah ada bandar. Dan sang bandar akan berbuat apa saja untuk bisa melanggengkan bisnis haramnya. Termasuk menyuap oknum aparat. Aku udah ada bos, udah siapin duit. Berasa hukum udah berasa dibeli. Ada nyatanya kok. Anak buah bos. 100 juta selesai. Jaminan Keluar itu duit. Atau berapa keluar? Yang penting keluar anak buah Agut. Itu kepolisian emang yang penting di kepolisian kalau kalangan profesi ini narkoba. Agut rasa itu siap-siapin lah duit sebanyak mungkin. Kalau kita ketangkap itu gampang di polisi, naik mobil keliling-keliling selesai. Barang bukti Agut diambil semuanya, selesai. Sebab fulus diyakini sebagian besar pelaku narkoba bisa memuluskan semua urusan.